5 film samurai keren yang wajib kamu tonton selama liburan. Libur emang paling enak diisi dengan kegiatan yang bikin hati senang dan pikiran tenang. Kalau kamu udah bosan rebahan sambil scroll medsos, coba deh ganti suasana dengan nonton film bertema samurai. Selain penuh aksi keren dan cerita yang seru, film samurai juga punya pesan mendalam tentang kehormatan, kesetiaan, dan perjuangan hidup. Nah, biar nggak bingung, admin rangkum beberapa rekomendasi film samurai yang bisa kamu tonton sambil rebahan. Yuk, cek satu-satu. 1. Shogun. Oke, kita mulai dari yang lagi fresh banget. Shogun, serial ini bisa kamu tonton di Disney Plus dan dijamin nggak bakal nyesel. Ceritanya membawa kita ke Jepang tahun 1600-an, masa-masa penuh intrik politik dan konflik antar samurai. Setiap episodenya makin seru, makin panas, dan makin bikin deg-degan. Yang awalnya cuma soal politik dan strategi, lama-lama jadi dekat banget ke pertempuran besar yang epik. Kamu bakal dibuat takjub sama pertarungan-pertarungan samurainya yang keren abis. Buat yang suka cerita penuh drama dan strategi ala Game of Thrones tapi versi Jepang, wajib banget coba nonton Shogun. Pukul 2.47 Ronin. Nah, kalau pengen nonton film samurai tapi ada unsur fantasinya juga, 47 Ronin cocok banget buat kamu. Ceritanya tentang sekelompok samurai yang ingin membalas dendam atas kematian tuan mereka yang difitnah. Yang menarik, ada karakter Kai, diperankan oleh Keanu Reeves, seorang pria setengah Jepang setengah Inggris yang awalnya diasingkan tapi akhirnya ikut bergabung dan punya peran penting. Memang sih, film ini sempat jadi bahan perdebatan karena fokusnya ke karakter bule di cerita Jepang. Tapi jujur aja, elemen fantasi seperti penyihir dan raksasa bikin film ini punya cita rasa unik. Nggak cuma action samurai doang, tapi juga kayak nonton film petualangan seru. Intinya, menghibur banget. 3. Rurouni Kenshin. Buat kamu penggemar manga atau anime, pasti nggak asing lagi dengan Rurouni Kenshin. Versi live actionnya ini bisa dibilang salah satu film samurai modern terbaik. Ceritanya tentang Kenshin, diperankan oleh Takeru Sato, seorang pendekar pedang pengembara yang dulu dikenal sebagai pembunuh legendaris. Sekarang, dia cuma pengen menebus dosa masa lalunya dengan membantu orang-orang lemah dan melawan penjahat yang menindas. Nggak cuma satu film, Rurouni Kenshin punya 3 sequel plus 1 prequel yang mengupas masa lalunya lebih dalam. Kalau kamu suka aksi pedang yang keren, drama yang menyentuh, dan karakter yang punya cerita dalam, ini dia film yang harus kamu tonton selama liburan. 4. The Last Samurai. Siapa sih yang nggak kenal The Last Samurai? Film ini bener-bener epik dan punya cerita yang kuat. Mengisahkan Kapten Nathan Algren, diperankan oleh Tom Cruise, seorang tentara Amerika yang dikirim ke Jepang untuk melatih tentara kekaisaran. Tapi setelah ditangkap oleh pemimpin samurai, Lord Katsumoto, diperankan oleh Ken Watanabe, dia malah mulai memahami budaya samurai dan berbalik memihak mereka. Meskipun sempat dikritik karena cerita penyelamat kulit putih, film ini tetap dipuji, terutama karena penggambaran budaya Jepang yang indah dan sinematografinya yang luar biasa. Plus, adegan pertarungannya keren banget, cocok buat kamu yang suka film action yang juga punya cerita menyentuh. 5. The Twilight Samurai. Terakhir, kalau kamu pengen film samurai yang lebih fokus ke drama kehidupan, The Twilight Samurai bisa jadi pilihan tepat. Film ini menceritakan tentang Seibei, diperankan oleh Hiroyuki Sanada, seorang samurai berpangkat rendah yang hidup sederhana bareng kedua putrinya setelah ditinggal istrinya. Cerita makin menarik ketika dia bertemu lagi dengan cinta masa kecilnya. Tapi tentu saja, kehidupan sebagai samurai nggak semudah itu, ada tantangan dan bahaya yang mengintai. Film ini lebih kalem, tapi punya pesan yang dalam tentang keluarga, cinta, dan kehormatan. Bahkan film ini masuk nominasi Oscar untuk kategori Best International Feature Film, loh. Itu dia 5 rekomendasi film samurai yang bisa banget nemenin kamu selama libur lebaran. Mau yang penuh intrik politik, aksi pedang seru, drama keluarga yang menyentuh, sampai yang ada sentuhan fantasinya, semua ada. Kira-kira kamu pengen nonton yang mana duluan nih? Atau malah pengen maraton semuanya sambil rebahan?